Kita punya waktu 30 hari untuk menganalisa sebelum menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang bersangkutan. Bahwa Saudara Kaisang Pangarep datang ke KPK gitu, dan di sana yang bersangkutan mengisi form penerimaan gratifikasi gitu, dan sesuai dengan prosedur gitu ada beberapa keterangan tambahan yang kita mintakan karena yang bersangkutan datang kan gitu. Kalau tidak datang pun pasti kita mintakan lewat email atau apapun gitu. Jadi itu prosedur yang pertama yang kita lakukan adalah meminta keterangan tambahan tentang kronologis dari apa yang dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi dalam status sebagai anak penyelenggara negara. Sesudah kronologisnya kita dapat gitu, dan seperti biasa kita punya waktu 30 hari untuk menganalisa sebelum menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang bersangkutan. Kalau milik negara maka dinilai gitu ya, fasilitas itu berapa nilainya dan nanti akan diganti dalam bentuk uang. Tapi kalau dibilang ini milik yang bersangkutan ya sudah gitu. Laporannya ya begitu saja gitu, bahwa ini ditetapkan sebagai milik yang bersangkutan. Ya 30 hari paling lama kita akan tetapkan. Pak Ala, ini klaim dari Kaisang Pangarep kan ini merupakan inisiatif dari pihak Kaisang. Ya. Dari pihak KPK ada komunikasi sebelumnya dari internal untuk pemanggilan atau seperti apa? Kalau dari Kedeputian Pencegahan tidak ada. Jadi ini inisiatif yang bersangkutan menurut Kedeputian Pencegahan. Karena kita nggak pernah kirim surat untuk klarifikasi atau apapun itu. Pak, ini kan juga kita mencermati omongan KPK sebelumnya bahwa Mas Kaisang ini kan sebenarnya bukan pejabat negara, tetapi akhirnya pada akhirnya juga akan menunjukkan diri juga akhirnya ke KPK. Kalau dari KPK sendiri ini melihat implikasinya nanti ke undang-undang seperti apa? Kita bilang sih bagus aja gitu, karena ini untuk mengklarifikasi semua gitu ya. Artinya kan ada sebagian yang bilang, oh ini harus dipanggil klarifikasi karena ada diduga gitu, ada ini dan itu gitu. Dan yang bersangkutan juga kita bilang di sisi yang lain kan, oh dia bukan penyelenggara negara, kalau dipanggil apa juga gitu. Kalau yang bersangkutan tidak mau datang gimana juga, kira-kira gitu. Jadi kalau dari KPK ngelihat kedatangan yang bersangkutan ke KPK mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi itu baik buat semua, buat masyarakat juga supaya tahu juga gratifikasi itu siapa yang harus lapor gitu, buat yang penyelenggara negara lain atau keluarganya juga mungkin jadi pembelajaran juga bahwa inisiatif sendiri itu baik gitu. Dan nanti kita lihat deh hasil analisanya, kalau memang KPK tetapkan itu jadi milik negara ya harus diganti, kira-kira gitu. Ya, jadi pembelajaran ke depan saya pikir bagus buat semua pihak, termasuk buat KPK. Dalam 30 hari ke depan berarti hasilnya akan keluar dari... Sebelum 30 hari pasti keluar lah, 30 hari kan itu maksimum. Eskalasinya nanti seperti apa, Pak? Apakah akan dilakukan Rapimnas mengingat ini anak pejabat negara sekelas presiden? Apa yang kira-kira nantinya akan? Kalau itu nanti pimpinan, jadi saya dan tim akan menganalisa, habis itu kita sampaikan ke pimpinan. Kita tunggu aja pimpinan putusannya apa nanti. Ini kan kasusnya sebenarnya sudah beberapa hari kebelakang ya. Dari KPK sendiri ada mencermati itu nggak sih, Pak? Kan diputuskan sudah bahwa itu akan ditindaklanjuti oleh Kedeputian Indah ya, yang menangani pengaduan masyarakat gitu. Jadi dari kami bilang ya prosesnya masih jalan, tapi di Kedeputian Indah gitu ya, yang menerima pengaduan masyarakat. Jadi memproses pengaduan masyarakat kan gitu ya. Nah kita bilang masih jalan tetap gitu ya. Jadi ya bahwa ada perkembangan terakhir ya kita bilang lebih bagus karena akan lebih cepat dia semuanya jelas. Gitu.